Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv? Jumpa kembali dalam program Bincang Tokoh bersama saya MZ Ardi Winata, sebuah program yang tentunya di mana kita di sini akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai daerah dari Indonesia, di mana kita tentunya akan menggali profilnya, perjalanan hidupnya supaya nantinya kita bisa dapat inspirasi, lalu juga dapat pelajaran supaya tentunya bisa mengikuti jejak-jejak yang kita hadirkan. Dan kebetulan di kesempatan kali ini kita tentunya sudah ada di samping saya merupakan salah satu tokoh luar biasa dari Sumatera Barat, yakni Bapak Dr. Andes Haji Guspardi Gaus, MBA. Beliau ini tentunya selain menjadi seorang pengusaha, lalu beliau juga merupakan seorang akademisi dan juga politisi. Paket lengkap seperti itu. Dan saat ini beliau menjabat ataupun juga menjadi salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional di Komisi 2. Dan tentunya kita di sini akan berbincang-bincang mengenai sosok Bapak Guspardi, ya, mohon izin Pak ya, siap untuk kita gali informasinya sedetail mungkin supaya tentunya pemirsa RTP nanti bisa mendapatkan intisari ya tentunya untuk bisa sesukses mungkin beliau seperti itu. Dan Pak Guspardi, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Nah, jadi saat ini kita memang membuka masker karena kebetulan sudah melakukan prokes juga seperti itu, sudah di swab juga. Jadi insya Allah aman begitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Insyaallah. Siap, Bapak mohon izin, ini saya lihat sepertinya masih segar bugar Pak ya, dalam artian kesibukan Bapak sekarang, lalu juga dengan mohon maaf mungkin yang umur mungkin sudah berumur Pak dibanding misalkan saya, tapi kayaknya masih bugar-bugar gini, ini rahasianya apa mungkin Pak? Ya, kita akan enjoy aja. Jangan dijadikan beban tugas, kewajiban sebagai sesuatu yang menjadi ya beban. Beban lah ya, jadi intinya harus rileks Pak seperti itu ya, menjalani Jadi hidup. bagi saya semua sesuatu itu dijadikan hobi. Dijadikan hobi, siap-siap. Emang kalau hobi Bapak sendiri apa nih Pak biasanya? Hobi saya itu ya rapat-rapat. Oh, apa? Itu bukan hobi. Hobinya berat, hobinya berat. Jadi saya malah kehidupan harian saya Iya. itu dari dulu Ya, heeh. itu dari rapat ke rapat. Dari rapat ke rapat, Pak. Oh, makanya kalau misalkan saya sedikit baca profil Bapak kan memang terlibat dari banyak organisasi begitu, Pak ya. Iya. Terus juga terlibat dari banyak posisi di pemerintahan, seperti itu juga mungkin di legislatif. Jadi emang hobinya dari dulu emang rapat-rapat seperti itu, Pak. Ya. Oh, baik-baik. Nah, mungkin Makanya ya. saya dalam kondisi pandemi COVID, pada umumnya kawan-kawan kan rapat lewat Zoom, Zoom, betul. lewat virtual. Betul. Kalau saya nyaris kehadiran saya itu secara fisik. Kecuali saya ketika jadwal rapat itu Iya, sedang berada di dapil di dapil. atau sedang tidak berada di Jakarta. Kalau seandainya saya sedang berada di Jakarta, itu insya Allah saya pastikan saya hadir secara fisik. Wah, luar biasa sekali begitu ya. Jadi emang harus hadir Pak ya. Ya. Istilahnya menghindari gitu kan untuk tidak. Kenapa alasannya Pak? Di saat mungkin yang lain pada pengen virtual, tapi Bapak lebih memilih untuk fisik secara hadir seperti itu. Ada alasan tertentu mungkin? Ya, saya ingin bagaimana sesuatu yang dibahas itu saya ikut terlibat mewarnai apa yang sedang dibicarakan. Jadi kalau kita hadir secara fisik, Ya. itu biasanya tentu lebih didengar ketimbang lewat virtual. Betul. Jadi hubungan antara kawan-kawan dengan pimpinan rapat, dengan orang-orang yang diundang oleh Komisi 2, apakah kementerian, lembaga, itu lebih humanis. Lebih humanis, betul Ya, seperti itu jadi Pak ya. hubungan sosial antara saya dengan pimpinan, dengan bapak-bapak dari Betul, pemerintahan mitranya, itu betul seperti lebih itu. lebih akrab, Lebih akrab, siap. lebih bersifat kekeluargaan, dan apa yang kita bicarakan juga lebih mendapatkan perhatian Siap, seperti ketimbang itu. Zoom. Memang
dalam kondisi sekarang ini diharapkan memang dibatasi oleh pimpinan DPR. Kebetulan saya adalah Kapoksi, jadi alhamdulillah kebetulan di Komisi 2 itu dari fraksi Partai Amanat Nasional Siap. hanya bertiga orang. Oh, Saya ketua Kapoksinya dan salah seorang di antara dari fraksi PAN itu adalah ketua umum saya, yang kebetulan adalah juga wakil ketua MPR. betul, betul. Tentu nggak mungkin beliau bisa ikut terlibat di komisi itu. Siap. Baik. Sedangkan yang lain dengan kondisi dan keterbatasan beliau, beliau lebih mengharapkan Ya. saya yang diminta untuk hadir secara fisik. Siap. Jadi artinya mewakili fraksi secara fisik itu, Siap. saya insya Allah selalu berada di Kantor begitu Pak ya? rapat-rapat Di rapat-rapat. dimanapun, baik di balik Ya. badan legislasi, Betul. ataupun di komisi, ataupun ketika ada pansus, Siap. saya insya Allah hadir secara fisik dibandingkan dengan lewat Zoom. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan nyari Bapak ke kantor gampang ya, Pak? Oh gampang. Tinggal aja Pak Gispardi langsung aja ke Iya. fraksi, ada pasti di kantor. Lihat aja seperti lah di itu. Komisi 2 Siap. atau di balik. Di balik, siap. Iya. Baik, nah berbicara mengenai soal perjalanan hidup, Pak. Mungkin boleh cerita sedikit kepada pemirsa Antv, Bapak ini sosok seperti apa sih waktu kecil, Pak? Mungkin apakah sosok yang nakal, apakah yang emang dari kecil misalkan udah bercita-cita menjadi seorang politisi, atau bagaimana gitu waktu kecilnya? Saya memang tidak ada bercita-cita jadi politisi, apalagi ingin duduk di DPR RI. Maklum saya ini orang kampung, kehidupan di kampung itu lebih bersifat religius, karena sosok yang dilihat oleh ibu saya itu adalah tokoh ulama. Iya. Tentu beliau mengharapkan saya ini bisa menjadi ulama. Awalnya seperti itu, Pak ya? Awalnya gitu. Nah, kebetulan orang tua saya itu punya obsesi itu. Iya. Lalu umur 8 tahun, ibu saya meninggal. Baik. Jadi ibu saya lah yang punya cita-cita bagaimana saya pada masa mendatang itu menjadi sosok ulama. Sosok ulama. Karena yang dilihat Ya, tokoh di kampung itu kan pasti ulama. pasti ulama. Nah, Dia melihat bagaimana ustadz atau penceramah Betul. tampil di depan Masyarakat banyak begitu, masyarakat Pak ya? banyak dan lain sebagainya. Tentu dia menginginkan saya lebih dari itu. Oh, baik. Makanya amanah itu diwejawantakan Siap. oleh keluarga, kakak-kakak saya. Nah, dan saya dimasukkan ke sekolah pesantren. Siap. Kemudian akhirnya dikuliahkan di Fakultas Syariah IAIN Jakarta. Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, yang siap. sekarang namanya UIN. UIN, betul. Nah, karena cita-cita emak saya itu, saya diminta oleh keluarga kakak-kakak saya disekolahkan ke Mesir. Jadi Baik. sempat juga saya ke Mesir. Betul. Nah, saya juga penasaran Pak sama cerita Bapak waktu di Mesir karena sempat baca biografi Bapak di sana sempat kesulitan, terus juga sempat jalan-jalan ke Eropa seperti itu Pak ya. Nah, tapi sebelumnya Pak, sebelum kita lanjut tentunya untuk pemirsa Antv kita akan sedikit break dulu Bapak, mohon izin. Ya. Nanti untuk kita lanjutkan tentang perjalanannya karena dari tadi tiba-tiba dari orang tua pinginnya Bapak jadi ulama, kok tiba-tiba nyasar jadi politisi mungkin seperti itu. Mungkin pemirsa Antv juga penasaran, nanti jangan kemana-mana, kita tentunya akan balik lagi selepas pariwara berikut ini pastinya. Baik, pemirsa Antv, kita kembali lagi dalam program Bincang Tokoh di mana tentunya kita saat ini masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Gispardi Gaus yang sekali lagi merupakan seorang pengusaha, lalu juga akademisi dan juga politisi. Nah, tadi kita sudah berbincang mengenai soal Bapak ini sempat sekolah ataupun juga kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan akhirnya pergi ke Mesir untuk menempuh pendidikan S2 begitu Pak ya. Nah, tapi ternyata perjalanan hidupnya ini
agak sedikit berubah ketika di Mesir begitu ya. Nah, saya juga penasaran, mungkin pemirsa Antv juga ada yang belum tahu nih, kira-kira perjalanan seperti apa sih Pak yang di Mesir itu. Kalau misalkan saya baca kan Bapak sempat jualan pernak-pernik di sana begitu kan, terus juga ya istilahnya pengen sekolah tapi tiba-tiba malah jadi wirausaha begitu Pak. Itu gimana ceritanya? Ya, sebagaimana dikatakan Iya, tadi, iya. pengen emak saya itu kan saya jadi Ulama. ulama. Nah, secara akademis saya sudah dihantarkan sekolahnya itu sesuai dengan harapan dan keinginan ibu saya. Lalu puncaknya adalah pusat ilmu itu kan agama itu kan ada di Kairo, Mesir. Jadi kakak-kakak saya menyuruh saya untuk lebih mendalami lagi ilmu agama itu. Lalu saya berangkat setelah tamat di IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 82. Kalau nggak salah saya wisudanya itu Juli 82, Desember saya sudah berangkat ke Mesir. Baik. Tentu harus beradaptasi dengan lingkungan dan suasana yang ada di sana. Dari pengamatan saya, kawan-kawan yang kuliah di sana, apalagi menyelesaikan S2, itu nggak ada yang bisa menyelesaikan di bawah 10 tahun. 10 tahun Ketika itu umur saya sudah 26 tahun. 26 tahun. Ya kalau dulu saya kan pakai sarjana muda, sarjana lengkap, nah jadi tingkat doktoral. Jadi untuk melanjutkannya S2-nya, kawan-kawan dari Sumatera Barat, dari berbagai provinsi di Indonesia, saya lihat nggak ada yang bisa menyelesaikan 2-3 tahun atau 4 tahun. Pada umumnya di atas 10 tahun. Kalau 10 tahun, kapan saya pulang? Yang ketika itu saya masih muda, belum kawin, perlu juga regenerasi. Betul. Nah, ya kan gitu. Baik. Akhirnya saya putuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan S2 itu Di Mesir. di Mesir. Siap. Saya hanya 2 tahun berada di sana, dan masa 2 tahun itu saya manfaatkan untuk pergi ke Saudi Arabia setiap tahun naik haji. Luar biasa. Baik. Nah, kemudian di sana juga saya karena dari Padang, ya feeling bisnisnya itu saya tangkap. Iya. Bagaimana cara pergi ke sana, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian bisik-bisik rupanya kawan-kawan mahasiswa untuk pergi ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji juga bisa mencari penghidupan. Siap. Nah, lalu saya coba juga apa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa itu. Pertama adalah kebetulan saya ada bekal sedikit. Iya. Saya belilah barang-barang antik dari Kairo, Mesir. Oh, baik. Saya bawa ke Saudi Arabia untuk dipasok ke suatu tempat saja. Itu sudah bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari harga yang saya beli di Kairo. Kemudian banyak juga kawan-kawan dia punya hasrat untuk berangkat, nggak punya duit. Lalu saya pinjamin duit untuk transport dengan catatan tolong bawa barang dari yang Kairo untuk saya jual di Saudi Arabia. Baik. Kemudian ada juga orang yang dia punya biaya untuk berangkat, tapi dia nggak punya modal untuk belanja. Saya suruh bawa, untung bagi 2. Siap. Nah, itu. Di samping ketika sudah datang ke sana, saya cari-cari juga akal. Yang paling berat itu kan akomodasi. Akomodasi, betul Pak. Nah, dicarilah orang-orang, tempat-tempat yang bisa mendapatkan tempat yang gratis. Kemudian bisa juga bekerja di kedutaan sebagai pegawai musiman. Siap. Untuk membimbing para jemaah haji dalam berbagai
kegiatan. Siap. Jadi setiap tahun sampai detik ini itu memang kedutaan merekrut para mahasiswa di Timur Tengah, bukan hanya di Kairo, Mesir, untuk dikaryakan sebagai pegawai musiman untuk menuntun, membimbing, kemudian menunjuk arah jalan dan lain sebagainya. Kan banyak juga yang sesat. Betul, baik. Nah, itulah tugas yang ketika itu, dan menurut emak saya mungkin sampai sekarang satu hari itu kita dikasih gaji 50 rial 50 rial per hari. Sudahlah mendapatkan tempat, kita digaji, kemudian bisa juga naik haji, kemudian saya juga bisa ada modal, gitu. bisa juga inilah kapital yang saya dapatkan. Bukan hanya itu. Betul, betul. Ketika saya lihat juga ada namanya tuh Madinatul Hujat, tempat penampungan jamaah yang akan balik ke Indonesia. Nah, di situ berkumpullah jamaah. Dia pengen ke Laut Merah, pengen ziarah ke makam Hawa. Nah, pada umumnya kawan-kawan yang mahasiswa itu kan nggak bisa bawa mobil. Saya ketika itu dari Indonesia sudah bisa bawa mobil. Kemudian kawan-kawan yang bekerja Indonesia yang ada di Saudi itu pada umumnya punya mobil. Dan dia kan bertugas. Betul. Nah, mobilnya tinggal di rumah. Lalu kita kerjasama dengan pemilik mobil. Saya yang membawa mobil, dia pemiliknya. Hasil dibagi dua. Dibagi dua, luar biasa. Nah, itu jadi kemudian karena saya juga punya uang, saya bertindak juga sebagai money changer. Oh, baik. Jadi uang apakah uang dolar, uang rupiah, uang real, berapa nilainya di money changer, segitu juga saya jual, nah kita akan mendapatkan keuntungan. Sehingga ketika saya di Kairo, Mesir, pergi ibadah haji itu, paling tidak saya bisa membawa uang $3.000 ke Kairo dari Saudi Arabia selama bekerja musim haji itu. Luar biasa. Jadi 2 kali saya melaksanakan itu. Haji. Nah, jadi saya mendapatkan. Yang lebih hebatnya lagi, ketika mau pulang ke Kairo, saya beli barang elektronik. Jadi barang elektronik di Saudi itu harganya 2 kali lipat dari harga yang ada di Kairo. Atau paling tidak harganya lebih tinggi 50%. Jadi saya bawa juga tab. Tab itu saya pakai kotak, pakai bungkus macam-macam itu. Saya pakai 1 tahun. Kemudian mau berangkat lagi, lalu tab recorder itu saya jual ke toko di Kairo itu. Nah, sudah mendapatkan keuntungan 50%. Wah, luar biasa. Jadi banyak peluang untuk mendapatkan biaya ketika berada di Saudi Arabia. Baik. Saya penasaran banget nih. Jadi emang ide bisnisnya jalan sekali Pak ya selama di luar negeri itu ya. Dan mungkin pemirsa Antv juga penasaran karena kan tadi secuil kisah yang Bapak istilahnya ceritakan waktu di Saudi Arabia dan akhirnya pulang lagi ke Indonesia terus membangun bisnis juga Pak ya. Nah, ini yang mungkin pemirsa Antv penasaran juga karena mungkin beberapa di antaranya sudah tahu bisnis Pak Gus ini apa saja di Sumatera Barat dan juga di Riau seperti itu. Nanti kita tentunya akan mengobrol untuk menceritakan bagaimana awal mulanya seperti itu. Dan untuk pemirsa TV jangan kemana-mana, tentu kita masih di Bincang Tokoh setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa TV, kita kembali lagi dalam program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Dr. Andes Haji Gus Pardi Gaus MBA. Dan tadi kita sudah bercerita mengenai soal ide bisnis ya waktu di Saudi Arabia dan juga di luar negeri seperti itu, yang akhirnya membuat ide bisnisnya itu dibawa sampai ke Indonesia, mungkin seperti itu ya kurang lebih Pak ya. Nah Pak Gus Pardi ini juga merupakan salah satu pengusaha yang punya banyak toko retail atau katakanlah swalayan seperti itu yang berada di Sumatera Barat. Mungkin boleh cerita Pak Agus awal mulai seperti apa bisa membangun ide bisnis seperti itu dan sekarang ini sudah ada berapa toko gitu yang Bapak bangun begitu Pak? Ya, jadi ide bisnis itu ketika saya mau pulang dari Mesir, saya bingung juga mau jadi apa. Nah, lalu saya lakukanlah identifikasi. Saya ini adalah keluarga yang berlatar belakang saudagar.
Jadi nggak ada satu pun di keluarga saya itu yang jadi pegawai negeri. Baik. Pada umumnya adalah saudagar. Saudagar. Lebih konsennya kegiatannya itu adalah di bidang toko emas. Toko emas. Ketika saya mau pulang, saya sudah melakukan identifikasi saya ini yang pas itu sebagai saudagar apa. Iya. Tentu saya ukur juga dengan kapital yang saya miliki. Betul. Walaupun keluarga saya semuanya adalah saudagar emas, kalau saya jadi pekerja dari kakak-kakak saya, tentu saya nggak bisa seperti ini. Iya. Nah, jadi saya nggak mungkin buka toko emas, Iya. karena biayanya besar. Besar, betul. Baik. Nah, lalu ada juga kakak saya itu merintis toko obat. Saya pengen juga toko obat ini keuntungannya juga cukup bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi saya lihat sudah ada keponakan saya yang mengambil alih usaha yang sudah dirintis oleh kakak saya itu. Iya. Lalu kebetulan ketika saya mahasiswa, saya pernah melakukan kegiatan bursa buku murah. Bursa buku murah, baik. Nah, jadi ketika itu saya aktif di berbagai organisasi, baik di internal ataupun eksternal. Iya. Ketika itu saya sebagai wakil ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Ciputat. Siap. Nah, ketika itu saya lakukan kegiatan bursa buku murah. Saya kirim surat ke seluruh penerbit. Gampang saja buku datang tanpa susah payah dengan keuntungan yang luar biasa. Dan juga kita memberikan harga yang terjangkau lah, yang terjangkau mendapatkan diskon baik, 10 sampai 20%. Karena keuntungan buku itu minimal 20% sampai 35%. Baik. Dari situlah cikal bakal saya membuka usaha ketika pulang dari Mesir. Yaitu saya pulang Desember tahun 1984. 85 saya sudah mengontrak toko. Yang kontrak toko ketika itu 1 tahun 3 juta. Saya kebetulan membawa uang $2.000. Yang $2.000 itu sama dengan 2 juta. 2 juta. Nah, ketika itu terjadi negosiasi dengan pemilik toko, kontrak toko 3 juta 1 tahun, harus dikontrak selama 2 tahun. Jadi modal dasar yang saya dapatkan itu sebagai modal kerja adalah dari hasil usaha ketika saya berada di Kairo, di mana ketika di Kairo itu saya berada selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu saya manfaatkan pergi ke Saudi, di samping melaksanakan ibadah haji, juga bisa mencari penghidupan. Betul. Sehingga sebagaimana saya katakan tadi, setiap tahun itu saya bisa memperoleh dan membawa uang ke Kairo itu sebanyak $3.000. $3.000, baik. Nah, dari $3.000 itu karena saya memang sudah putuskan untuk tidak akan melanjutkan kuliah, saya sempat 20 hari keliling ke Eropa, ke Belanda, ke Jerman, negaranya kan kecil-kecil ya. Betul, Pak. Brussels, Luxembourg, dan lain sebagainya. Saya habiskan dana $1.000. Baik. $2.000 saya bawa ke Indonesia. Dari $2.000 itulah saya memulai usaha. Jadi bukan modal besar. Betul. Nah, kebetulan juga ada paman saya punya wasiat yang diperuntukkan oleh emak saya. Sebahagian dari wasiatnya itu saya juga dapat sekitar 300 gram. 300 gram itu sama dengan 3 juta. Jadi kolaborasi dana dari yang saya bawa dari Kairo Mesir dan uang yang perolehan dari paman saya, jatah emak saya yang merupakan wasiat dari beliau, saya dapat berarti
5 juta Iya. kapital yang saya manfaatkan karena kontrak toko 2 tahun adalah 6 juta. Iya. Saya minta kepada pemilik toko Betul. untuk saya cicil. Hmm. Nah, untuk itu strategi yang saya lakukan adalah 1 juta saya manfaatkan untuk modal kerja, Iya. 4 juta saya bayar untuk Sewa toko. sewa toko Siap. jangka waktu 2 tahun. 2 tahun. Dari modal kerja 1 juta itulah usaha saya berkembang. Iya. Dan alhamdulillah pada hari ini outletnya sudah Siap. sebanyak 18 outlet. 18 outlet, baik. Dulu namanya adalah Pustaka Citra. Siap. Sebagaimana saya katakan tadi, rencananya adalah membuka toko buku. Buku pustaka, betul. Jadi toko emas nggak mungkin, toko obat sudah dimiliki ada, oleh betul. keponakan saya. Siap. Lalu terinspirasi ketika saya sebagai mahasiswa membuka usaha bursa buku murah. Agaknya nih gampang saja nih mendapatkan buku dari penerbit. Betul. Ternyata ketika bulan Februari saya kirim surat ke seluruh penerbit, saya buatlah kop surat. Iya. Nama toko saya namanya Pustaka Citra. Pustaka Citra. Saya kirim ke seluruh penerbit. Satu pun penerbit tidak ada yang membalas surat yang saya kirim kecuali hanya kepada Pustaka Panji Mas. Baik. Ketika hanya satu yang menjawab, namanya Panji Mas, punya Buya Hamka. Iya. Ya Buya Hamka ketika itu udah meninggal ya. Siap. Silakan saudara berhubungan dengan Pustaka Anggrek. Pustaka Anggrek. Ya, artinya semuanya 0,0 Iya. bayangan obsesi saya itu bahwa saya bakal membuka toko buku yang agak lumayan. Akhirnya karena tidak ada respon daripada penerbit, uang yang 1 juta yang saya bilang tadi, saya pergi ke Jakarta, pergi ke pasar pagi, membeli alat-alat tulis. Itulah asal muasal saya memulai usaha yang namanya Pustaka Citra tadi. Akhirnya yang saya jual hanya alat tulis. Hanya alat tulis. Baik. Lalu berproses karena di samping saya itu juga membuka toko yang sama jualannya. Di samping alat tulis juga menjual buku. Saya terinspirasi juga secara bertahap menjual buku cetak, buku pelajaran. Nah, sampai dengan tahun 93. Baik. Karena ketika di Indonesia sedang tren namanya swalayan, supermarket dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 93 itu saya rubah total toko saya yang tadinya bernama Pustaka Citra, saya rubah menjadi toko buku dan swalayan Citra. Artinya di samping menjual alat tulis dan buku, juga menjual kebutuhan harian sebagai layaknya swalayan menjual berbagai kebutuhan harian rumah tangga dan kebutuhan harian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, baik. Berarti sejauh ini memang ada 18 outlet, Pak ya? Ya, ya itu yang tersebar di beberapa kota mungkin, Pak? Terutama di Kota Padang. Kota Padang, ada juga di Pasaman, ada juga di Sujunjung. Siap. Kemudian di Jakarta, tempat kita ini itu sudah operasionalnya sejak bulan Oktober. Sejak saya menjadi anggota DPR RI, pindah ke Jakarta. Yang aset saya ini sebetulnya sudah 6 tahun yang lewat. Baik, 18 ya, luar biasa sekali tentunya pemirsa ya. Dan tentunya barusan kita sudah berbicara mengenai soal ide bisnis awal dan awal mula Pak Gus ini menjadi pengusaha seperti itu. Nah, tapi sekali lagi seperti yang tadi kita bilang bahwa gitu kan selain jadi pengusaha ini juga akademisi dan juga politisi. Nah, setelah ini pemirsa TV jangan kemana-mana karena tentunya kita akan berbicara mengenai soal bagaimana nih Pak Gus ini tentunya bisa menjadi seorang akademisi. Nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah pariwara berikut ini pastinya. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi dalam program Bincang Tokoh masih bersama dengan Dr. Andes Haji Gus Pardi Gaus MBA, di mana tadi kita sudah berbicara mengenai soal awal mula terjun ke dalam dunia bisnis yang sekarang mempunyai swalayan Citra seperti itu dengan berapa ribu karyawan Pak untuk saat ini mungkin? Baru sedikit lah, baru sekitar 350 orang. 350-an orang tersebar di beberapa daerah begitu Pak ya? Baik. Nah ternyata selain menjadi seorang istilahnya pengusaha juga Pak Gus ini merupakan salah satu akademisi, menjadi dosen juga seperti itu Pak ya?
Ini bagaimana ceritanya Pak? Apakah dari pengusaha dulu baru ke dosen atau mungkin dari dosen dulu baru ke pengusaha begitu Pak? Iya, ini memang hidayah Allah Iya. ini. Saya memulai usaha itu Februari 85. Siap. Toko saya itu luasnya 4x20. Baik. Karena nggak ada modal, saya tempatin cuma 4x5. Kalau saya buka 4x20, Lowong ya Pak? terkesan jadi gudang. Iya, iya. Akhirnya 4x5 itu saya manfaatkan Siap. untuk supaya ramai kesan dari apa yang saya jual. Saya taruhlah buku-buku bekas saya ketika mahasiswa. Iya. Foto-foto saya dengan menteri ketika saya mahasiswa. Baik. Ketika orang membeli frame foto, frame Pengen tempat dipoto foto di situ, itu, betul. saya bilang ini bukan untuk dijual. Iya. Nah itu. Jadi ada kotak-kotak kosong, macam-macam supaya apik, Iya. rapi, kesannya ramai, banyak. Nah, itulah kondisi awal karena dimulai usaha itu dari modal 1 juta 1 juta rupiah. itu, baik, Nah, begitu, itu. Pak, ya. Jadi alhamdulillah sekarang jumlah outlet Iya. sekarang ini 18. 18, Insya Allah dalam tahun ini tambah buka dua Dua. outlet lagi Di Jakarta. di Padang. Oh, di Padang, Nah, siap. Di Sumatera iya. Barat, baik. Jadi ketika saya jualan itu pada bulan Agustus kalau saya tidak salah, Iya. ya di anulah di penghujung Betul. tahun, sekonyong-konyong datanglah seorang anak muda beli segel Iya. ke tempat saya. Dia tanya, dia panggil Uda, Iya. Uda itu kakak. Ada segel nggak? Iya. Oh, kita kan harus ramah. Ada. Nih, buka lowongan di mana? Kata Iya. saya. Di IAIN. Bidang apa? Edukatif. Kapan bukanya? Hari ini tutupnya katanya. Pas dia berangkat, Iya, iya. saya bawa juga perlengkapan Iya. untuk mendaftar. Betul, betul. Wah, saya pengen juga jadi dosen. Eh. Sebetulnya ketika saya baru datang di Sumatera Barat dari Kairo, Mesir, saya sudah menghadap rektor bahwa saya sudah pulang dari Kairo, Mesir. Saya ingin mengabdi di IAIN Imam Bonjol Padang. Nah, saya buatlah surat. Ya sekedar itu aja. Iya, iya. Nah, berlalunya waktu, ketika itu Februari bulan Maret barangkali saya menghadap Pak Rektor, kemudian saya melakukan kegiatan rutin sebagai saudagar, pedagang. Iya. Nah, udah lupa juga lah dengan hal-hal yang berkaitan bagaimana saya bisa Mengajar mengajar begitu, Pak, ya, di baik. IAIN itu. Terus konyong-konyong datang seorang anak muda Betul. yang menyentakkan saya untuk juga ikut. Siap. Nah, pada hari ini juga tutup, udah langsung mendaftar. Nah, akhirnya sekretaris institut itu Iya. nanya saya, saya bilang saya udah mendaftar, ya anulah terjalin komunikasi, akhirnya berkas saya diterima. Ketika saya mau ujian tes ikut pegawai negeri di bidang edukatif. Siap. Sebagai dosen, sehari sebelum ujian saya menghadap Pak Rektor. Pak Rektor, saya kemarin mendaftar Iya. untuk ikut ujian CPNS sebagai tenaga edukatif. Iya. Kata beliau, yang nama dosen rektor saya itu adalah beliau namanya Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin. Beliau itu adalah dosen saya di Ciputat, Siap. dekan saya di Ciputat, penguji skripsi saya di Ciputat. Baik. Nah, jadi dia sudah kenal kenal. betul siapa saya. Betul, betul. Tapi jawabannya adalah bidang yang saya geluti di Fakultas Syariah itu tidak ada jatah yang diinginkan lah seperti itu, Pak, ya, betul, dia betul. ketika itu. Akhirnya hampir-hampir Iya. saya tidak akan ikut ujian. Baik. Ketika itu terbersit di pikiran saya ikut aja lah ujian sekarang. Siap. Tidak mengharapkan untuk lulus. Betul. Tetapi hanya sekedar mengetahui bagaimana model soal. Iya. Nah, karena saya ini alumni bukan di alma mater Betul. IAIN Memonjol, saya merasa orang yang terasing ketika itu. Saya nggak kenal dengan
kawan-kawan yang mendaftar yang pada umumnya adalah alumni IAIN Imam Bonjol Padang. Saya hanya satu-satunya yang dari Ciputat, Jakarta. Karena saya adalah orang yang paling terakhir yang mendaftar, duduk saya itu paling akhir. Paling ujung juga, siap. Pas itu saya ikut ujian, saya ikuti, saya jawab secara maksimal. Dan kebetulan saya sudah mengajar di Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah sejak bulan Februari itu. Lalu ketika hari Jumat, saya ketemu dengan adik-adik yang juga ikut ujian, yang kebetulan beliau itu adalah anaknya dekan Fakultas Syariah. Dia tanya sama saya, dah lulus nggak ujiannya? Ya enggak lah, kan kata Pak Rektor, jurusan kita nggak ada jatahnya. Betul. Ada yang lulus katanya. Masa kata saya. Habis pulang Jumat saya suruh menghadap adik saya, adik istri untuk melihat nomor saya. Siap. Dia tanya juga ketika itu nomor udah berapa? Pokoknya saya nomor terakhir. Katanya 49 nomor yang terakhir lah. Iya. Tahu-tahu alhamdulillah ternyata lulus. Alhamdulillah. Yang anehnya lagi, setelah lulus saya kan nggak mengerti tentang birokrasi. Betul. Perkiraan sudah lulus ya dulu saja begitu. Iya. Harusnya kan dilengkapi persyaratan. Betul. Untung aja salah seorang di antara pegawai administrasi IAIN itu, dia tahu tempat saya di mana jualan. Ketika itu hari Kamis kalau saya tidak salah. Dah katanya Pak, hanya udah yang melengkapi persyaratan untuk jadi pegawai. Paling lambat persyaratan itu harus diserahkan hari Sabtu. Hari Kamis, dia sore memberitahu itu. Kelabakan saya. KTP nggak punya, persyaratan semuanya tidak miliki. Akhirnya saya putuskan kemana saya harus mengurus surat ini. Kan banyak kelengkapan. Betul. Surat kuning macam-macam. Akhirnya saya putuskan pulang ke kampung. Kalau di kampung itu KTP malam-malam kan juga bisa diurus. Oh iya betul Pak. Ketika itu jangan ke mobil, saya sepeda aja nggak punya. Betul. Jadi alhamdulillah pas di hari terakhir itu saya bisa menyelesaikan. Jadi memang sesuatu yang luar biasa. Hidayah Tuhan. Pertama, kenapa saya bisa tes ikut? Karena orang beli segel. Betul. Yang kedua, untung aja salah seorang pegawai dari IAIN itu datang ke tempat saya, memberitahu untuk melengkapi syarat. Betul. Dan alhamdulillah akhirnya saya diterima dan lulus sebagai dosen. Dan syukur alhamdulillah juga ketika saya memulai sebagai akademisi itu, saya dipercaya sebagai asisten dosen dari rektor IAIN Imam Bonjol Padang yang kebetulan dosen saya di Ciputat, Bapak Amir Syarifuddin. Baik, berarti Bapak sudah menjadi dosen berapa lama tuh Pak? Sampai saya sekarang mulai dosen itu sejak Maret 86. Kan saya tesnya 85. Baru mendapatkan SK Maret 86. Terakhir saya mengabdi itu tahun 2000. Jabatan terakhir saya itu adalah ketua jurusan. Baik. Karena ketika 98 terjadi reformasi. Banyak orang yang kalau dulu kan boleh pegawai negeri juga jadi politisi. Kebetulan saya diajak oleh kawan-kawan senior saya untuk bergabung di partai yang ketika itu yang mengajak saya adalah ketua DPW P3. Hari Sabtu ketika itu ada rapat di suatu organisasi yayasan pendidikan, diajak saya oleh namanya Pak Darmadi bergabung dengan P3. Kebetulan juga akan melaksanakan musyawil. Terpilih beliau sebagai ketua, saya ditunjuk sebagai bendahara dan maju sebagai anggota DPRD Sumbar tahun 99. Dan alhamdulillah jebol menjadi anggota DPRD Sumbar. Dan ketika itu karena ada peraturan tidak boleh rangkap jabatan, saya harus memilih mau jadi akademisi atau menjadi politisi. Akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi politisi. Jadi ada waktu rentang 1 tahun diberikan rentang sampai dengan Desember tahun 2000. Akhirnya
Setelah istikharah, saya berketetapan hati. Iya. Tujuan daripada ini adalah sama untuk mengabdi, untuk beribadah. Betul. Yang tujuan daripada sebagai akademisi, sebagai politisi adalah tetap dalam koridor apa yang diinginkan oleh ibu saya. Betul. Itu menjadi ulama. Baik, Ulama itu adalah bagaimana kita orang yang bermanfaat. Siap. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Baik. Dan saya lihat sebagai politisi ini ruang cakupan aksesnya menurut hemat saya lebih passionnya ada di situ mungkin Pak, dibandingkan dengan sebagai akademisi. Makanya berubah nuansa saya tadinya sebagai akademisi menjadi politisi. Siap, baik. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai soal perjalanan politisi Pak Agus tentunya ya. Untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana, kita masih tentunya di Bincang Tokoh. Baik, terima kasih banyak pemirsa Antv. Kita kembali lagi masih di Bincang Tokoh, tentunya bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardi Gaus MBA, di mana ini merupakan segmen terakhir, di mana kita akan menggali lebih detail lagi nih tentang perjalanan hidup tentunya Pak Agus ini. Setelah tadi menjadi seorang pengusaha, akademisi, tadi juga sempat cerita sedikit bagaimana akhirnya terjun ke dunia politik. Nah, pastinya juga penasaran, pemirsa Antv dan juga saya juga penasaran nih, akhirnya mulai dari Padang Pak menjadi seorang anggota wakil rakyat, terus tiba-tiba menjadi ke nasional, jadi DPR itu bagaimana perjalanannya begitu? Ya, tentu tidak gampang untuk mendapatkannya. Siap. Jadi perlu ada akumulasi. Iya. Kebetulan saya setelah pindah profesi dari akademisi menjadi politisi, karena ada ruang dibuka jalan dengan adanya reformasi. Akhirnya saya mendaftar sebagai calon anggota DPRD Sumbar, dan alhamdulillah sebelum diberi amanah oleh masyarakat Sumatera Barat sebagai anggota DPR RI di Senayan ini, saya terlebih dahulu berkecimpung di DPRD Sumbar itu selama 3 periode. 3 periode, baik. 2 periode sebagai anggota DPRD Sumbar dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Baik. Kemudian kebetulan saya didorong oleh Ketua DPW PAN Sumatera Barat maju sebagai bupati di Kabupaten Agam. Beliau minta kepada saya untuk bisa maju dan diberikan ruang, diberikan kesempatan. Tapi catatannya beliau katakan, yang ketika itu saya masih sebagai anggota DPRD Sumbar. Siap. Yang jabatan saya ketika itu wakil ketua DPW PAN, wakil ketua P3 Sumatera Barat. Baik. Tapi diusung oleh Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu beliau katakan, saya maju ini menang atau kalah, setelah itu saya diminta mengabdi di Partai Amanat Nasional. Baik. Ternyata ketika saya maju jadi bupati di Kabupaten Agam, sebagai calon bupati, orang nomor 1. Lalu ketika itu rupanya retak tangan ini belum mendapatkan, belum ada jalan yang diberikan Allah. Betul. Akhirnya saya memang dulu kan harus minimal 30%. Betul. Dari 5 orang calon, nggak ada satu pun yang mendapatkan 30%. Akhirnya diulang lagi ronde kedua, yang maju itu 2 kandidat. Siap. Bupati yang terpilih waktu itu dan saya. Pas di gelombang kedua itu saya belum mendapatkan kesempatan. Akhirnya saya diminta oleh Ketua DPW namanya Pak Asdi Kaidir untuk bergabung di PAN, dan saya diberi amanah sebagai Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Barat baik. Di nomor terakhir. Lalu saya sudah juga punya keinginan dan komitmen, karena saya sudah 2 periode di DPRD Sumbar, saya pengen maju untuk DPR RI. Baik. Tapi ketika itu menjelang mau maju sebagai caleg pada tahun 2014 itu, kebetulan incumbent minta saya,
tolong berikan kesempatan saya untuk maju sekali lagi. Nah, jadi musyawarahkanlah antara saya, Pak Sdi Khaidir, dan kandidat incumbent itu yang namanya Pak Taslim. Pak Taslim. Nah, karena beliau meminta begitu, akhirnya berdasarkan musyawarah, akhirnya saya tidak jadi maju di 2014 itu sebagai anggota DPR RI, calon. Akhirnya saya maju kembali sebagai anggota DPRD Sumbar. Untungnya adalah karena saya ketika 5 tahun sebagai wakil ketua DPW PAN itu, karena memang saya tidak ada jabatan apapun di DPR, baik. Fokus di partai, saya mendedikasikan diri saya, waktu, tenaga, pikiran, termasuk juga finansial. Saya backup ketua saya itu Pak Sdi Khaidir. Karena saya sangat luar biasa memberikan dedikasinya itu, saya diberi amanah mewakili beliau untuk menjadi pimpinan dewan. Karena beliau maju untuk pusat. Nah, ketika itu luar biasa juga. Karena saya orang baru sebagai dari fraksi PAN. Betul. Lalu beliau mengusulkan saya ke DPP untuk jadi pimpinan. Tentu yang lama-lama ini merasa tidak berkenan. Iya, betul. Terjadilah gejolak. Siap. Nah, yang luar biasa itu adalah kebetulan SK DPP sudah mengeluarkan saya sebagai calon pimpinan dari fraksi PAN. Baik. Karena sudah diketahui oleh semua kawan-kawan DPW PAN dan juga anggota fraksi, akhirnya beliau menyampaikan reaksinya, pergi ke DPP, kemudian meminta supaya saya diganti. Dan sebelum dilantik, saya sudah ada surat pemecatan ketika itu. Wah. Sempat bergejolak berarti, Pak. Tapi pada akhirnya memang Bapak berhasil sampai sekarang. Walaupun saya kemudian kebetulan saya dekat dengan ketua DPRD, senasib seperjuangan, sama-sama anggota DPRD dari sejak tahun 99 dari Golkar, Pak Hendra Rahim namanya. Ya, saya sampaikanlah bagaimana menyikapi kondisi internal, jangan dibawa ke DPRD. Kalau ada masalah suruh selesaikan di internal. Alhamdulillah sampai terakhir di tahun 2019 saya selamat diberi amanah dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu sampai akhir, walaupun pada pelantikan ketika itu hampir-hampir saya tidak bisa dilantik. Ini masih memang bergejolak juga, Pak. Enggak ketika itu memang kalau saya enggak piawai, enggak berpengalaman dalam menyikapi itu. Dan juga ada pengacara meminta kepada pimpinan DPR sementara untuk tidak dilantik dan lain sebagainya. Itu dinamikanya sangat luar biasa dan alhamdulillah berkat perjuangan yang juga saya lakukan dan lobby yang saya lakukan ke DPP, akhirnya saya bisa menyelesaikan amanah yang diberikan oleh partai kepada saya sebagai pimpinan dewan. Nah, baik pemirsa TV, tentunya dalam Bincang Tokoh ini masih banyak yang pengen kita bicarakan tentunya. Nah, salah satunya adalah berbicara mengenai soal kondisi DPR. Betul, bagaimana Pak ini berbicara mengenai soal DPR misinya ke depan, terus juga mungkin ya menghadapi sorotan-sorotan dari masyarakat, terutama pada saat pandemi mungkin ada pandangan tersendiri gitu dari Bapak seperti apa begitu Pak? Ya, memang akhir-akhir ini banyak sorotan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap tugas, fungsi, dan wewenang DPR. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID, ada kebijakan dari sekretariat, sekjenan memberikan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri. Ya, saya sudah diwawancarai oleh berbagai media dan juga ada dialog interaktif dengan El Sinta ketika itu. Saya katakan, alhamdulillah ada komitmen dari anggota DPR untuk tidak memanfaatkan itu. Jadi saya katakan bukan hanya pribadi saya. Jadi sudah santer di berbagai mass media. Memang itu tugas dari kesekjenan dalam menyiapkan segala sesuatu dan juga ada anggarannya, tetapi
kami DPR punya komitmen, tentu kita lebih mengutamakan masyarakat. Betul. Dan juga kita jangan menyakiti hati masyarakat di mana kondisi rumah sakit yang sangat terbatas, kemudian fasilitas yang sangat penuh ya Pak ya, mungkin saat penuh ini. Betul. Karena meledaknya pandemi COVID. Di satu sisi kita DPR diberikan fasilitas itu, tentu ini sesuatu yang kurang pas dalam kondisi harusnya kita ikut empati kepada orang-orang yang terkena pandemi COVID. Alhamdulillah, walaupun ini ada anggarannya, tetapi kita berkomitmen, baik saya pribadi juga kawan-kawan semuanya tidak akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kesekjenan itu. Siap. Dan juga banyak juga mengatakan perjalanan dinas. Sekarang ini hampir tidak ada komisi manapun, badan anggaran dan balik pun untuk ke luar negeri. Dan sangat-sangat dibatasi. Jangankan itu, kami juga untuk perjalanan dalam daerah saja, dalam kondisi PPKM darurat ini, nyaris tidak memanfaatkan perjalanan dalam negeri, apalagi luar negeri. Jadi saya perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa itulah komitmen kita. Dan kita juga melakukan refocusing dan juga melakukan pengalihan anggaran untuk dimanfaatkan dalam rangka kepentingan bagaimana pandemi COVID ini cepat berlalu. Baik, nah luar biasa sekali pemirsa Antv perbincangan kita pada Bincang Tokoh kali ini. Namun sayang gitu kan karena waktunya tidak cukup panjang, jadi saya juga tidak terlalu banyak bisa menggali lagi dari Pak Gus ini tentunya. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi diobrolkan itu bisa menjadi salah satu pelajaran untuk kehidupan kita. Nah, berbicara mengenai soal hal lain Pak, ini kebetulan di tahun 2022 ini kan ada pergantian analog switch off ya Pak, dari TV analog menuju ke TV digital. Mungkin boleh sedikit komentarnya Pak Gus? Ya. Pada forum yang berbahagia ini tentu saya mengimbau kepada masyarakat Sumatera Barat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa kita memang dipaksa atau tidak sudah harus berubah nuansanya dari TV analog kepada digital. Tentu kita harus jangan sampai tertinggal dengan kondisi ini karena dengan posisi TV digital banyak manfaat yang kita peroleh dan juga dengan biaya dan kos yang murah. Tentu aksesnya juga sangat paripurna. Oleh karena itu TV analog adalah TV masa lalu dan kita harus menggapai TV digital dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, serta akses ke berbagai media kita bisa manfaatkan itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan TV digital. Baik, luar biasa sekali, mantap. Baik, terima kasih Pak Gus Pardi Gawes sekali lagi untuk kehadirannya dalam acara Bincang Tokoh kali ini dan juga untuk pemirsa Antv. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak Bincang Tokoh kali ini dan kita berdua undur pamit. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai bertemu kembali di Bincang Tokoh selanjutnya. Saya MZ Ardiwinata undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.